Ini bukan jet pribadi kecil biasa seharga puluhan juta atau 1 atau 200 juta. Ini adalah jet pribadi yang dimodifikasi dari pesawat penumpang Boeing 737. Harga eks pabrik pesawat penumpang biasa Boeing 737 adalah sekitar 100 juta dolar AS, tetapi ini hanya pesawat penumpang biasa. Untuk jet pribadi, pesawat penumpang biasa setara dengan kamar kosong, dan biaya renovasi dan dekorasi kamar kosong ini setidaknya menyumbang lebih dari setengah dari total nilai. Dihitung dengan cara ini, nilai pesawat ini saja akan menjadi sekitar 1 triliun. Tama memang sedikit malu menerima hadiah yang begitu berharga di hari ulang tahunnya. Melihat bahwa dia tampak ragu-ragu, Askara melangkah maju dan mengambil bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tama, dalam pikiranku, kamu sama seperti anakku. Kamu sekarang memiliki karir sendiri, dan kamu sering harus berpindah-pindah. Jauh lebih nyaman bagi Anda untuk memiliki jet pribadi kamu sendiri yang terbang bolak-balik melintasi negeri dan bahkan di seluruh dunia." Tama berkata dengan serius, "Paman, sebenarnya, keluarga Renza juga memiliki jet pribadi cadangan di Jakarta. Secara umum, itu sudah cukup bagiku. Aku benar-benar tidak ingin kamu menghabiskan terlalu banyak uang." Askara berkata dengan ekspresi tegas, "Jet pribadi keluarga Renza adalah milik keluarga Renza. Pesawat yang diberikan pamanmu adalah milikmu sendiri. Apakah rasanya sama menggunakan barang-barang kamu sendiri atau barang-barang orang lain? Selain itu, hubunganmu dengan keluarga Renza tidak jelas. Jika suatu hari kamu memiliki hubungan yang canggung dengan kakekmu, dan menggunakan pesawatnya lagi, bukankah itu kurcaci?" Saat dia berkata, dia melanjutkan, "Selain itu, apa yang harus sopan dengan pamanmu? Ini hanya sebuah pesawat, itu hanya 1 triliun di terbaik. Saya orang yang hampir mati sekali. Ada begitu banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Itu juga sangat menyakitkan." Lenan di samping juga buru-buru setuju, "Ya, Tama, kamu bisa menerimanya dengan senang hati. Lihat usia pamanmu, dia memberimu hadiah ulang tahun, dan dia harus memintamu untuk menerimanya." Ketika Tama mendengar ini, dia segera menyadari bahwa dia memang agak terlalu blak-blakan. Semakin mahal hadiahnya, semakin penting dia diberikan oleh paman dan istrinya. Jika dia syirik berulang kali, itu akan menyakiti perasaan mereka untuknya. Jadi Tama segera mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Paman dan Bibi. Mulai sekarang, saya juga akan memiliki jet pribadi." Begitu Askara mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, menjabat tangan besar di bahu Tama, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo. Ayo pergi ke restoran." Tama mengundang Askara dan istrinya untuk duduk di barisan belakang BMW 760-nya, lalu membukakan pintu kopilot untuk Gemma. Sebelum akhirnya dia masuk ke mobil, dia memberitahu Devano, "Tuan Devano, biarkan mobilmu di depan. Buka jalan, ayo langsung ke Classical Mansion sekarang." Tama sudah berbicara dengan Johan sebelumnya, bahwa dia akan menjamu tamu di Classical Mansion hari ini, jadi seluruh restoran tidak buka untuk bisnis hari ini. Johan juga membuang semua yang ada dan bergegas ke restoran sebagai supervisor di pagi hari. Dari pekerjaan keamanan dan proses layanan seluruh restoran hingga kesegaran setiap hidangan, bahan mentah, dan peralatan makan yang akan disiapkan hari ini, Johan pada dasarnya memeriksa semuanya terlebih dahulu lebih dari sekali. Ketika Devano membuka jalan di depan dan membawa Tama meninggalkan bandara bersama, dia sudah memberi tahu Johan. Johan segera meminta semua personel layanan untuk berbaris di tempat parkir di pintu masuk Classical Mansion untuk mempersiapkan penyambutan. Pada saat yang sama, dia juga memerintahkan banyak adik laki-laki untuk menjaga kedua sisi pintu masuk, dan meminta mereka untuk tidak membiarkan orang lain masuk. Lagi pula, Gemma, yang bersama Tama,
adalah salah satu bintang terpanas di negara ini saat ini. Jika makanannya di Classical Mansion terungkap, dia akan segera menjadi berita gosip. Johan sangat setia kepada Tama, jadi tentu saja mengurus ini. Dia tidak bisa meninggalkan bahaya tersembunyi untuk Tama. Ketika konvoi melaju ke tempat parkir, Johan memimpin sekelompok pelayan menunggu di pintu. Begitu Tama menghentikan mobil, dia memimpin untuk melangkah maju. Pertama-tama membuka dua pintu belakang dan pintu kopilot, dan berkata dengan sopan kepada Askara, istrinya, dan Gemma, "Selamat datang 3 tamu terhormat di Classical Mansion." Kemudian dia membuka pintu kemudi utama dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, kotaknya sudah siap, ayo masuk sekarang." Tama mengangguk dan berkata, "Kamu telah bekerja keras." Devano turun dari mobil pada saat ini dan berkata kepada Tama, "Tuan, saya akan menunggu di pintu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong beritahu saya kapan saja." Tama buru-buru berkata, "Mengapa kamu menunggu di pintu?" "Biarkan Johan mengaturnya. Kamu dapat menemukan sebuah kotak untuk duduk dan makan. Aku akan datang dan minum denganmu sebentar lagi." Johan berkata dengan cepat, "Tidak masalah tuan, bungkus di sekelilingku." Ketika Devano mendengar ini, dia benar-benar tersentuh. Setiap saat, Tama akan berpikir dalam hatinya bahwa dia dan Johan sebagai bawahan memang jauh lebih baik daripada tuan muda kaya biasa. Jadi dia dengan hormat berkata, "Semuanya tunduk pada pengaturan tuan muda." Tama mengangguk, dan Johan berkata, "Tuan, kalian berempat, tolong ikut aku dulu." Setelah itu, keempatnya mengikuti Johan ke pintu masuk utama Classical Mansion. Gemma ingat kue itu dan buru-buru berkata kepada Johan, "Tuan Johan, staf akan mengirim kue yang disesuaikan sebentar lagi. Bisakah Anda mengatur mobil makan yang cocok, dan saya akan membantu mendorong kue ke dalam kotak. Kue ini sangat spesial, berharga, jadi tolong buat staf berhati-hati saat mengatur semua ini dan jangan merusak kue." "Terima kasih," Johan berkata tanpa ragu, "Nona Gu, Anda sangat sopan, saya harus mengaturnya dengan benar." Setelah itu, dia memimpin kerumunan sampai ke kotak berlian Classical Mansion. Pada saat ini, kotak itu sangat bersih dan rapi, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai tanpa noda. 8 piring dingin telah diletakkan di atas meja bundar besar. Ada 4 jenis daging dan 4 vegetarian, dan masing-masing sangat elegan. Di tengah meja bundar, ada 2 botol Moutai kolektor dan 2 botol anggur merah Romani Conti senilai ratusan ribu dolar. Sebanyak 4 set peralatan makan yang indah ditempatkan di atas meja. Di samping setiap peralatan makan, ada juga buku salinan emas di mana banyak informasi ditulis dengan tulisan kuas yang sangat elegan. Johan berkata kepada Tama, "Saya telah mengatur resep sebelumnya. Urutan, bahan, dan karakteristik setiap hidangan tertulis di daftar. 4 VIP dapat melihat dan memahami. Jika Anda memiliki reservasi atau kebutuhan lain, Anda dapat memberitahu saya kapan saja." Askara mengambil salah satu pos dan melihatnya, dan berseru, "Tulisan tangan dalam huruf kecil ini sangat indah. Kertasnya juga sangat elegan." Seperti yang dia katakan, dia meletakkan pos di bawah hidungnya dan menciumnya, dan berseru, "Tinta ini memiliki aroma yang kuat. Seharusnya tidak berbau modern, kan?" Johan mau tidak mau memberikan acungan jempol, dan mengagumi, "Bapak Gu memiliki mata yang sangat pintar." Ini ditulis oleh seorang kaligrafer dari Surabaya, dan dibuat dengan tinta hui yang dibuat di telinga Kaisar kelima dinasti Ming. Aslara tidak bisa tidak mengagumi Tuan Johan terlalu teliti dalam faktanya. Layanan yang bagus, bahkan jika saya belum pernah melihatnya di Surabaya, Johan berkata dengan tergesa-gesa, "Katakan padaku, Tuan Gu, aku biasanya tidak bisa melakukan ini di restoran terbaik hari ini, tapi hari ini Master Renza yang menjelaskan sebelumnya untuk menjamu tamu terhormat,
jadi aku hanya mengambil sedikit lagi. Aslara mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, Tuan Johan telah bermasalah. Johan dengan hormat berkata, senang sekali melayani Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.